Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya kita mengalami sukacita karena kita mengandalkan Tuhan. Saat ini kita bertemu dalam program Janji Manis. Saya percaya melalui program ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya Pendeta Robenton Manik akan membawakan firman Tuhan bagi kita dengan tema tenang di tengah badai. Sekali lagi, tenang di tengah badai. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menuntun, menyertai kami. Engkau yang menopang hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Engkau sanggup memberikan pertolongan. Engkaulah tempat perteduhan kami. Kepadamu kami mengadu karena Engkau sumber penghiburan kekuatan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kami. Dan oleh firman-Mu kami dipuaskan, kami dituntun, kami diteguhkan. Dan melalui firman-Mu segala penyakit kami disembuhkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu. Roh Allah yang mengurapi kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Awal pertengahan sampai akhirnya penyampaian firman ini kami serahkanlah ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari sukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, itu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadapi Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendapatkan kapal ini di salah satu pulau. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang berfirman pada kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca pada saat ini menceritakan ketika Paulus mau ke Roma. Bapak Ibu Saudara, dia berkapal, dia berlayar kurang lebih 14 hari diombang-ambingkan oleh gelombang yang sangat besar. Tetapi pada akhirnya, saudara kasih dalam Tuhan, Paulus sampai kepada tujuannya karena Allah menyertai perjalanan mereka. Pada situasi saat itu, saudara kasih dalam Tuhan, para pelaut membuang segala sesuatu ke laut. Itu adalah respon yang sangat manusiawi. Mengurangi banyak hal, banyak semua yang di kapal itu mereka buang ke laut. Itu adalah sesuatu yang manusiawi supaya kapal itu ringan. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, semua usaha mereka, saudara kasih dalam Tuhan, sia-sia. Toh pada akhirnya kapal yang mereka tumpangi, saudara kasih dalam Tuhan, pecah. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mengajarkan kita pada saat ini supaya kita tenang di tengah badai. Kita dapat melihat dari ayat yang kita baca Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus tetap tenang dan tetap percaya akan Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari supaya kita bisa tenang dalam menghadapi badai. Sama seperti Paulus, dalam tengah badai itu pun dia menguatkan saudara-saudaranya, dia menguatkan teman-teman yang ada di kapal itu supaya mereka tidak perlu khawatir. Kita mau seperti Paulus, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita mau tenang dalam
keadaan badai sekalipun. Mengapa Paulus bisa tenang dalam keadaan itu, dalam situasi yang tidak baik, dalam situasi yang sedang goncang, Bapak Ibu Saudara? Kita mau pelajari yang pertama, dia menyadari bahwa Allah selalu menyertai dia. Ayat yang ke-27, ayat 23 dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dia berkata, saudaraku jangan takut, sebab dia tahu Allah yang dia sembah ada di sisinya. Allah menyertainya sampai tujuannya, Allah menyertainya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 365 kali kalimat yang ada dalam Alkitab mengatakan supaya jangan takut. Manusia sering berada dalam ketakutan, apalagi situasi pandemi yang melanda dunia membuat orang apatis dan ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi diingatkan kembali supaya kita tidak boleh takut, karena kita tahu Allah ada di samping kita, Allah menyertai kita sampai dengan tujuan Allah. Amin. Sampai tujuan Tuhan. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita hari demi hari melangkah berjalan dengan Tuhan. Dan percayalah, rencana Allah akan digenapi dalam kehidupanmu. Sama seperti Paulus menjadi saksi Kristus, baik pengadilan sampai ke Roma pun Allah tetap menyertai perjalanannya, supaya menjadi suatu kesaksian bahwa Kristus menyertai hidupnya. Demikian halnya dengan kita, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dalam situasi, dalam badai yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, badai yang melanda kehidupan, badai dalam rumah tangga, badai dalam keluarga dan lain sebagainya, badai dalam ekonomi usaha kita, Bapak Ibu Saudara, diajarkan bagi kita supaya kita tenang, karena Allah akan beserta dengan kita. Jika Allah beserta dengan kita, Bapak Ibu Saudara, kita kuat. Jikalau Allah beserta dengan kita, kita tetap semangat, kita tetap optimis, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik seturut dengan kehendak Allah dan bukan kehendak kita. Kita menyadari dalam setiap rencana Allah bahwa Allah yang kita sembah tidak pernah gagal dalam merencanakan sesuatu, dan semua rencana itu akan tercapai. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari ikuti proses yang Tuhan izinkan bagimu. Ikuti, melangkah terus. Yakin apa yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu, sebab Tuhan pembelamu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Allah membela kita dan tujuannya di dalam kehidupan kita. Ayat 24 dikatakan di sana, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Bayangkan, karena Paulus yang percaya kepada Allah, orang yang bersama dia ikut juga selamat. Jika kita mengandalkan Tuhan, maka kita menjadi garam dan terang, bercahaya bagi orang lain. Melalui kehidupan kita, orang lain juga dapat melihat dan mengalami, menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Allah membela tujuannya di dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan pasti adalah sesuai dengan kebenaran firman. Tujuan Tuhan adalah tujuan yang indah, walaupun kadangkala proses itu untuk menggapai tujuan itu tidak mengenakan di hati kita. Tetapi percayalah, Tuhan menuntun dan menyertainya. Dan yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, Allah akan melakukan seperti janjinya. Di dalam ayat 25 dikatakan, saudara kasih dalam Tuhan, sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Berarti dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, Allah akan melakukan seperti janjinya. Janji Allah akan digenapi. Apa yang dijanjikan Allah bagimu,
kita ingat berapa banyak janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dia akan menggenapi seluruh janji-janjinya. Dia menyertai kita, Dia menyembuhkan kita, Dia memberikan jalan keluar atas kehidupan kita. Percaya, yakin akan Tuhan dalam segala keadaan. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, janjinya akan digenapi dalam kehidupanmu. Amin. Dan kita yakin janji itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Siapkan hatimu, dirimu menerima janji itu. Janji itu akan digenapi dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa, saudara kasih dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dalam keadaan situasi apapun, walau badai bergelora, kami percaya Tuhan menyertai kami. Seluruh anak-anak-Mu, pemirsa janji manis yang ada pada saat ini, Tuhan, Engkau menggenapi setiap janji-Mu dalam kehidupan mereka. Engkau membela, menyertai, menuntun seturut dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Pemirsa janji manis yang diberkati Tuhan, saat ini kita sudah mendengarkan firman, dan biarlah firman itu dapat kita implementasikan dalam hidup kita. Sampai ketemu di acara berikutnya dalam program Janji Manis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.